yang akan mengajukan pertanyaan diharapkan mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas rapat yang akan membagikan formulir pertanyaan. B. Pertanyaan diberikan secara tertulis melalui formulir pertanyaan dengan mencantumkan nama dan jumlah saham yang dimiliki. C. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi easy.kse dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi easy.kse yang digunakan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, mata acara rapat yang relevan, dan pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan. D. Pemegang saham atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan rapat melalui tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara rapat berlangsung. E. Pertanyaan wajib mengenai pokok mata acara rapat disampaikan secara singkat, padat, dan langsung pada pokok permasalahan. F. Ketua rapat akan memberikan jawaban dan tanggapannya satu persatu dan dapat meminta bantuan anggota direksi perseroan atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. G. Demi kelancaran jalannya rapat dan untuk efisiensi waktu, ketua rapat berhak untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan serta memberikan jawaban dan tanggapan pada setiap mata acara rapat. 3. Tata acara pemungutan suara adalah sebagai berikut. A. Untuk setiap mata acara rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. B. Pemungutan suara dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara rapat dan penyampaian usulan keputusan, serta setelah ketua rapat mempersilahkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen. C. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi easy.kse pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. D. Voting time selama pemungutan suara secara elektronik, perseroan menentukan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam rapat dengan maksimum adalah 5 menit per mata acara rapat. E. Pada akhir pemungutan suara, notaris membaca hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat. Selanjutnya saya persilakan Bapak Fauzi Iksan, Komisaris Independen Perseroan, selaku pihak yang ditunjuk sebagai pemimpin rapat berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk membuka dan sekaligus memimpin rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih atas kesediaan para hadirin untuk menghadiri rapat ini. Berdasarkan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Maret 2025, saya ditunjuk selaku pimpinan rapat. Perlu kami sampaikan bahwa perseroan telah memenuhi ketentuan pelaksanaan rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15/2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik dan anggaran dasar perseroan. Untuk menyelenggarakan rapat ini, perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tanggal 14 Maret 2025, sedangkan pengumuman dan pemanggilan rapat kepada pemegang saham telah disampaikan masing-masing pada tanggal 21 Maret 2025 dan 5 April 2025, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek, situs website easy.kse, dan situs website resmi perseroan. Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Custodian Central Efek Indonesia, KSE nomor KSE 4012-dir-0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan modul e-proxy dan modul e-voting pada aplikasi easy.kse beserta tayangan rapat umum pemegang saham. Saat ini KSE telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Pemegang saham perseroan dapat hadir dalam rapat secara elektronik melalui aplikasi elektronik General Meeting System dari easy.kse. Kemudian saya akan menanyakan kepada notaris yang akan membuat berita acara rapat ini tentang berapakah jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dan atau terwakili dalam rapat ini dan apakah sudah memenuhi ketentuan quorum tersebut. Silakan notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.
Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat, sesuai dengan daftar hadir yang diberikan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang sah baik yang dikuasakan secara elektronik maupun manual yang hadir dalam rapat ini adalah berjumlah 17.396.958.496 saham atau sama dengan 88,073% dari jumlah keseluruhan saham perseroan dengan hak suara sampai dengan tanggal rapat ini dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, rapat telah memenuhi persyaratan quorum yang ditentukan pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang telah dinyatakan oleh notaris, rapat telah memenuhi quorum yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya, rapat ini secara resmi saya buka pada pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 39 POJK 15/2020, perkenankan kami untuk menyampaikan terlebih dahulu hal-hal berikut secara ringkas. Mengenai mata acara rapat, sesuai dengan pemanggilan rapat tanggal 5 April 2025, seluruh mata acara rapat adalah sebagaimana ditampilkan pada layar. Mengenai kondisi umum perseroan, perseroan berhasil menjaga tingkat pertumbuhan profitabilitas mencapai 2.225 miliar rupiah atau di atas rata-rata pertumbuhan pada periode 2019-2022. Keberhasilan strategi diversifikasi perseroan turut menjaga momentum pertumbuhan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir didorong oleh pertumbuhan segmen perdagangan dan distribusi, serta peningkatan penjualan lahan di kawasan industri. Perseroan berhasil mengelola aset secara efisien guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tercermin dalam return on equity atau ROE sebesar 19% serta return on assets atau ROA sebesar 6,7%. EBITDA perseroan berada dalam level yang tinggi sebesar 3.115 miliar rupiah dengan raca yang sehat dan net gearing di level minus 0,04 kali atau net cash. Sepanjang tahun 2024, perseroan terus meningkatkan kualitas governance perusahaan dengan melakukan berbagai penyempurnaan yang sejalan dengan standar terbaik dan terbaru yang berlaku. Penerapan governance perusahaan telah memberikan hasil optimal dalam mendukung kinerja keuangan dan operasional yang positif, serta membuka peluang perseroan dalam menjalin kerjasama strategis dengan mitra-mitra ternama. Kedepan, perseroan berkomitmen untuk terus bertumbuh melampaui batas pertumbuhan konvensional, atau beyond growth, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG secara optimal. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, perseroan berupaya memastikan bahwa 6 pilar utama yaitu pemegang saham, negara, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan dapat memperoleh manfaat dan keberadaan serta pertumbuhan bisnis AKR. Melalui strategi ini, perseroan tidak hanya memberikan nilai dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga dapat membangun legacy berupa pertumbuhan ekonomi dan industri yang inklusif. Demikian kami sampaikan mengenai kondisi umum perseroan. Mengenai ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak dari pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya dalam rapat ini akan dibahas 5 mata acara rapat. Para pemegang saham yang terhormat, sekarang kita memasuki mata acara pertama dari rapat. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan yang untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya aggregate at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili Bapak Haryanto Adikusumo selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas mata acara pertama dari rapat. Silakan Pak Har. Terima kasih Pak Fauzi Iksan. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang saya hormati. Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan nikmatnya dan karunia-Nya sehingga PT AKR Corporate Tbk dapat melalui tahun 2024 dengan pencapaian kinerja yang baik. Dengan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional serta optimalisasi rantai pasok yang sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri dan mineral pemerintah, Perseroan berhasil menjaga tingkat pertumbuhan profitabilitas mencapai 2.225 miliar rupiah atau di atas rata-rata pertumbuhan periode 2019 sampai 2023. Keberhasilan strategi diversifikasi Perseroan turut menjaga momentum pertumbuhan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Sejak didirikan di tahun 1960, AKR telah menghadapi berbagai tantangan dan dinamika industri yang semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam sektor logistik, perdagangan, dan distribusi energi. Kehadiran AKR sebagai penyedia end-to-end supply chain mendorong terwujudnya konektivitas antara pasokan dan permintaan energi hingga ke pelosok negeri Indonesia. Kami percaya dengan menjaga kestabilan pasokan energi, AKR turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kawasan industri terintegrasi Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE memiliki potensial besar dalam mendorong industrialisasi di Indonesia dan membuka peluang investasi baru serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sebagai perusahaan logistik dan supply chain terintegrasi, AKR terus menjaga relevansi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat dan model bisnis yang terbukti efektif, Perseroan berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan serta profitabilitas pada tingkat yang lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir ini. Dan mencatatkan compounded annual growth rate laba neto sebesar 16 tahun sejak tahun 2005, yaitu 20 tahun sejak 20 tahun terakhir. Peningkatan kinerja keuangan dalam 5 tahun terakhir didorong oleh pertumbuhan segmen perdagangan dan distribusi serta peningkatan penjualan lahan di kawasan industri. Perseroan berhasil mengelola aset secara efisien guna memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan ini tercermin dalam return on equity sebesar 19% serta return on asset sebesar 6,7%. EBITDA Perseroan berada di dalam level yang tinggi sebesar 3.115 miliar dengan neraca yang sehat dan net gearing di level minus 0,04 kali atau perusahaan net cash. Dengan dukungan infrastruktur logistik yang terintegrasi di 21 titik strategis di seluruh Indonesia, AKR mendistribusikan kimia dasar dan energi secara efisien,
melalui jaringan tangki penyimpanan, pelabuhan, truk tangki maupun kapal tanker. Perseroan secara real on time memantau stok di setiap lokasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik. Selain hard infrastructure tersebut, AKR juga menekankan penguatan soft infrastruktur, yaitu melalui pengembangan sumber daya manusia yang terlatih, penerapan standar operasional prosedur yang ketat, serta pemanfaat teknologi informasi guna memastikan keandalan dan keselamatan operasional. Tren pengurangan emisi dan transisi menuju low carbon economy akan mendorong peningkatan penggunaan biodiesel sebagai energi serta permintaan terhadap BBM berkualitas tinggi. Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung program distribusi BBM subsidi pemerintah dalam menyediakan bahan bakar yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam pengembangan pasar BBM retail. Saat ini, Perseroan telah mengoperasikan 107 outlet dengan merek AKR, serta 64 outlet dengan merek BP AKR yang tersebar di seluruh wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pada tahun 2024, KEK JP atau KEK Gresik telah dinobatkan sebagai kawasan industri terbaik di Indonesia. Hal ini semakin memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri. Pengembangan KEK JP atau KEK Gresik secara strategis juga berkontribusi terhadap recurring income kepada perseroan melalui layanan utilitas seperti gas, air, listrik yang disediakan. Perseroan telah menambah 2 entitas anak usaha baru untuk mendukung penyediaan tenaga listrik dan juga penyimpanan energi di JP. Langkah ini semakin memperkuat ekosistem kawasan industri dan meningkatkan daya saing kawasan kami. Tingkat penyerapan tenaga kerja turun meningkat seiring dengan beroperasinya anchor tenant di JP. Pada tahun 2024, JP berhasil mencapai target penyerapan tenaga kerja lebih dari 100% yang menjadikan salah satu KEK dengan pencapaian terbaik dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Direksi telah menyusun kebijakan strategis untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan yang menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pendekatan ini. Kami juga berupaya memberikan manfaat yang lebih besar bagi perseroan untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas sejalan dengan prinsip pertumbuhan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kebijakan strategis AKR sepanjang 2024 antara lain adalah: 1. Mempersiapkan ekspansi infrastruktur logistik kami ke Indonesia Timur. Kedua, mendorong potensi KEK JP atau KEK Gresik sebagai bagian dari rantai pasok global. Ketiga, mendorong perkembangan ekspansi BBM retail. Direksi secara aktif melakukan pengawasan berkala terhadap kinerja perseroan agar tetap dalam koridor rencana strategis yang telah ditetapkan dan keselarasan dengan bisnis-bisnis lainnya, serta kesesuaian terhadap rencana anggaran yang telah disepakati. Direksi secara berkala mengadakan rapat koordinasi untuk meninjau pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan dan juga mengevaluasi pencapaian yang telah diraih dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Ini adalah untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan serta memastikan bahwa seluruh unit bisnis berjalan sesuai dengan visi dan misi perseroan. Direksi menilai bahwa penerapan governance perusahaan telah berhasil memberikan optimalisasi
dalam mendukung kinerja keuangan dan operasional yang positif, serta membuka peluang perseroan dalam menjalin kerjasama strategis dengan mitra-mitra ternama. Kami memastikan bahwa penerapan governansi tidak hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagian dari budaya perseroan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2024, perseroan terus meningkatkan kualitas governansi perusahaan dengan melakukan berbagai penyempurnaan yang sejalan dengan standar terbaik dan terbaru. Di antaranya diwujudkan dengan pembaruan kode etik yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan sosialisasi kode etik di tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip governansi perusahaan dalam setiap aspek operasional. Perseroan juga melakukan peninjauan kembali piagam direksi dan dewan komisaris agar selaras dengan pedoman tata kelola terbaru, dan penyempurnaan tersebut mencakup penegasan peran direksi dan komisaris dalam penerapan bisnis yang berkelanjutan, dalam penguatan transparansi serta pencegahan potensi benturan kepentingan, sehingga semakin memperkuat prinsip akuntabilitas di dalam perseroan. Direksi juga menekankan pentingnya whistleblowing system sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan integritas dalam operational business. Dengan pendekatan ini, direksi berkomitmen untuk tidak hanya mengidentifikasikan masalah, tetapi juga proaktif untuk mencari solusi yang tepat guna memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan berintegritas. Sebagai bagian dari komitmen terhadap governansi perusahaan, AKR juga menerapkan sistem pengendalian internasional yang mencakup dua aspek utama, yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang komprehensif, perseroan terus berupaya meningkatkan disiplin operasional dan memastikan bahwa setiap aspek bisnis berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga keberlanjutan. Dalam rangka memastikan terwujudnya governansi dalam operational bisnis utama, perseroan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang semakin diperkuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sehingga perseroan dapat menjamin akuntabilitas penuh dalam 24 jam dalam hal pemantauan distribusi produk, dalam hal kepatuhan SOP, dalam hal keamanan kerja, hingga mendeteksi potensi fraud dan kecelakaan di jalan. Inisiatif ini juga diperkuat dengan pengelolaan keamanan cyber dan privasi data melalui audit berkala, serta pengawasan terhadap data center dan juga disaster recovery center yang dilakukan oleh perusahaan secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah mengalami perubahan yang besar yang dipengaruhi oleh geopolitik, kecerdasan buatan atau AI, dan keberlanjutan. 3 megatrend yang semakin membentuk landscape bisnis global ini. Kami melihat perubahan global ini tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang. Dengan membangun strategi yang adaptif, serta berinvestasi dalam investasi dan program ESG, kami terus memperkuat fondasi untuk pertumbuhan yang andal, yang berdampak, dan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan ketahanan dan inovasi, kami tidak hanya bisa bertahan di tengah perubahan yang cepat ini, tetapi juga memimpin dalam menciptakan masa depan perseroan yang lebih baik. Dengan menerapkan komitmen progressing with purpose, AKR terus berkembang melampaui batas pertumbuhan konvensional, di mana pertumbuhan yang dicapai merefleksikan upaya berkelanjutan
dalam mengelola kinerja keuangan yang konsisten, sehingga dapat menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan serta memberikan dampak positif yang lebih luas. Komitmen berkelanjutan AKR diwujudkan dalam 4 pilar utama. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh portfolio bisnis. Yang kedua, membangun pertumbuhan insan AKR yang handal. Ketiga, memberikan pertumbuhan yang berdampak bagi masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan tata kelola melalui prinsip sustainability leadership. Dengan pendekatan tersebut, kami memastikan bahwa bisnis yang dijalankan dapat tetap relevan dan juga terus berkembang seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perseroan. Berbekal fondasi bisnis yang kokoh dan berkelanjutan, AKR tetap teguh menjalankan misi menciptakan pertumbuhan jangka panjang melalui strategi yang inovatif dan berorientasi pada masa depan. Pada tahun 2024, AKR memetakan inisiatif keberlanjutan utama yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan pencapaian seperti yang tertera pada layar monitor. Yang pertama, mengambil peran aktif dalam program ketahanan energi dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, mendorong pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang keempat, mengambil bagian dalam bantuan sosial dan pengembangan masyarakat. Yang kelima, mendorong inklusivitas dan pengembangan governansi yang tanggap dan isu sosial maupun isu lingkungan. Pada akhirnya, perseroan percaya bahwa untuk dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, kerjasama dan kemitraan strategis perlu diperkuat. Perseroan secara aktif menjalin kerjasama untuk memperkuat distribusi energi, pertumbuhan energi, dan penciptaan lapangan kerja di KEK JP maupun atau KEK Gresik serta penyediaan sumber energi baru. Kedepan, perseroan berkomitmen untuk terus bertumbuh dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG secara optimal dengan pendekatan yang berkelanjutan. Perseroan berupaya memastikan bahwa 6 pilar utama, yaitu pemegang saham, negara, pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan lingkungan dapat memperoleh manfaat dari keberadaan serta pertumbuhan bisnis AKR. Melalui strategi ini, perseroan tidak hanya memberikan nilai dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, tapi juga membangun legasi berupa pertumbuhan ekonomi dan industri yang inklusif. Seiring dengan pengaruh dinamika global pada perekonomian Indonesia, Direksi melihat bahwa sektor logistik akan semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga ketahanan energi. Di antaranya dapat diwujudkan dalam penguatan supply chain yang terintegrasi, peningkatan nilai tambah komoditas, serta peningkatan infrastruktur logistik yang didukung oleh teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi dan institusi. Diperlukan perencanaan yang terintegrasi di berbagai sektor, serta peningkatan interkonektivitas dan kolaborasi antara sektor publik dengan swasta untuk mengakselerasi pembangunan ekosistem logistik yang lebih tangguh serta berdaya saing. Dalam upaya menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, AKR telah merumuskan berbagai langkah strategis perseroan untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah timur Indonesia dengan berinvestasi pada pembangunan tank terminal serta menambah armada kapal tanker maupun truk tanker guna mendukung pertumbuhan hilirisasi di kawasan tersebut. Selain itu,
AKR juga akan terus meningkatkan layanan kepada pelanggan industri di sektor-sektor esensial dengan mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi untuk memastikan efisiensi operasional serta keselamatan pekerja kami. Sejalan dengan visi jangka panjang pengembangan KIK Gresik ataupun KIK JP juga akan terus dilakukan agar menjadi destinasi utama bagi investasi domestik maupun investasi asing. KIK JP menawarkan berbagai fasilitas unggulan termasuk infrastruktur utilitas berkelas dunia, pelabuhan laut dalam, serta transportasi multimoda yang dapat membantu para tenant untuk menekan biaya logistik mereka. Selain itu, kawasan ini juga didukung dengan berbagai fiskal insentif maupun non-fiskal insentif dari pemerintah, serta sistem perizinan satu pintu yang lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Lebih lanjut, AKR juga terus memperluas jaringan SPBU, stasiun pompa bensin umum, BP AKR, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bakar berkualitas premium. Ekspansi ini diharapkan dapat semakin memperkuat sistem dan peran AKR dalam mendukung akses energi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan strategi yang terarah serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, AKR optimis dapat terus bertumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional di tahun 2025 ini dan seterusnya. Direksi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Keberhasilan perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh insan AKR maupun mitra bisnis dan pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya yang terus mendukung strategi dan arah pengembangan perseroan. Melangkah ke tahun 2025, direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing perseroan melalui inovasi, efisiensi operasional, serta ekspansi bisnis yang strategis. Dengan fondasi bisnis yang kuat dan strategi yang adaptif terhadap dinamika pasar, kami optimis bahwa AKR akan terus memberikan nilai yang optimal bagi para pemegang saham dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kami percaya bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang solid, perseroan dapat menghadapi tantangan di masa depan dan perseroan dapat meraih peluang untuk pertumbuhan yang lebih besar. Demikian penjelasan direksi atas mata acara pertama dari rapat. Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, demikianlah penjelasan direksi atas mata acara pertama dari rapat, dan perlu saya tambahkan bahwa penjelasan dan atau laporan direksi secara lengkap mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 telah dimuat dalam laporan tahunan 2024 dan laporan keberlanjutan 2024 yang telah diupload pada website Perseroan. Laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi konsolidasi perseroan tahun buku 2024 serta penjelasan atas dokumen tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, a member firm of Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 18 Maret 2025 nomor 00232-1032-AU-1-05-0685-5-1-Romawi 3
2025. Selanjutnya, saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan beberapa hal pokok mengenai laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024. Hadirin yang saya muliakan, dengan penuh rasa syukur kami melaporkan bahwa PT AKR Corporindo Tbk berhasil menutup tahun fiskal 2024 dengan pencapaian yang membanggakan. Dewan Komisaris mengapresiasi komitmen, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung keberhasilan ini. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan arahan strategis kepada direksi guna memastikan bahwa AKR dikelola sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan serta dalam koridor governance perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan independensi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global di tahun 2024, Dewan Komisaris memandang bahwa untuk menjaga momentum pertumbuhan, kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global akan menjadi kunci keberhasilan bisnis perseroan dan ekonomi Indonesia. Beberapa poin penting yang menjadi masukan Dewan Komisaris meliputi: 1. Pentingnya strategi bisnis yang fleksibel dan pengelolaan risiko yang cermat untuk memastikan ketahanan dan daya saing perseroan. Kedua, optimalisasi efisiensi operasional melalui transformasi digital. Ketiga, perluasan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan. Keempat, memperkuat inisiatif keberlanjutan. Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi yang dijalankan oleh direksi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan visi dan misi perseroan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kinerja operasional, keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip governance perusahaan. Dengan memastikan bahwa strategi yang diterapkan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, Dewan Komisaris berupaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan perseroan di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Arahan strategis Dewan Komisaris ditampilkan dalam layar monitor. Kedepan, Dewan Komisaris akan terus memperkuat peran pengawasan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang diterapkan direksi mampu menjawab tantangan industri, mendorong efisiensi operasional, serta memperkuat pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang erat antara Dewan Komisaris dan direksi, kami optimis bahwa perseroan dapat terus berkembang dengan memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekarang penilaian terhadap kinerja perseroan dan kinerja direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa perseroan telah menjalankan perannya secara strategis dalam mendukung rantai pasok dan logistik komoditas dasar yang krusial bagi industrialisasi dan produksi sumber energi khususnya BBM dan kimia dasar. Urgensi peran ini semakin meningkat seiring dengan transisi Indonesia dari negara berbasis ekstraksi menjadi negara dengan nilai tambah atau value added country yang mendorong peningkatan aktivitas produksi energi serta industri turunan lainnya melalui pengembangan smelter. Dalam menghadapi perubahan ini, direksi telah menunjukkan kinerja yang solid dengan memastikan kelancaran distribusi serta keandalan jasa logistik BBM dan kimia dasar guna mendukung kebutuhan industri yang berkembang pesat. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh direksi, termasuk optimalisasi infrastruktur logistik, menjaga kestabilan pasokan energi, serta ekspansi layanan untuk memperkuat posisi AKR sebagai mitra utama dalam rantai pasok industri energi dan manufaktur. Pencapaian kinerja perseroan berkat kepemimpinan konsistensi direksi disajikan dalam layar monitor yang berikut. Kami melihat bahwa ketahanan dan adaptasi bisnis yang dilakukan oleh perseroan dalam menjawab tantangan eksternal serta fluktuasi harga komoditas dan dinamika pasar global menjadi bukti dari efektivitas manajemen risiko yang diterapkan.
Oleh karena itu, Dewan Komisaris terus mendorong direksi untuk mempertahankan momentum ini dengan mengembangkan inovasi, memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan, serta memastikan implementasi, governance, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi perseroan. Sekarang kita akan membahas pandangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan governance perusahaan di AKR terus mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Perseroan telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa prinsip perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan diterapkan di seluruh lini operasional. Dewan Komisaris mencatatkan peningkatan kualitas governance perusahaan sepanjang tahun 2024 sebagaimana ditampilkan dalam layar monitor. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong direksi untuk mempertahankan dan meningkatkan standar governance seiring dengan semakin kompleksnya tantangan bisnis dan regulasi yang dihadapi. Governance perusahaan yang kuat akan menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing perseroan di industri serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris akan memastikan bahwa aspek governance tetap menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan yang strategis guna menjaga kesinambungan bisnis dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekarang penilaian atas kinerja komite di bawah Dewan Komisaris. Kami menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris juga telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan terhadap perseroan. Komite audit serta komite nominasi dan remunerasi telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan, memastikan bahwa kebijakan dan praktek governance perusahaan diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas komite audit dan komite nominasi remunerasi kami tampilkan dalam layar monitor. Dewan Komisaris mengapresiasi peran aktif dan kontribusi setiap komite dalam memberikan rekomendasi yang berbasis analisis mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus memastikan bahwa kedua komite ini menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, serta memperkuat koordinasi antar komite dan manajemen untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Sekarang mengenai pandangan atas prospek usaha. Hadirin yang kami hormati, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha perseroan di tahun 2025 tetap positif, didukung oleh peran strategis sektor logistik yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan semakin berkembangnya hilirisasi industri dan peningkatan kebutuhan atas rantai pasok yang efisien, perseroan akan berada dalam posisi terdepan untuk terus mengoptimalkan kapabilitasnya di sektor perdagangan dan distribusi BBM, serta pengelolaan kawasan industri. Namun, Dewan Komisaris juga mencermati adanya tantangan sektor logistik seperti gap infrastruktur, kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, serta harmonisasi regulasi yang perlu mendapat perhatian agar daya saing perseroan tetap terjaga. Untuk mengoptimalkan peluang dan merespons tantangan, direksi merumuskan langkah strategis tahun 2025 sebagai berikut. 1. Ekspansi ke wilayah timur Indonesia. Kedua, pengembangan kawasan ekonomi khusus JP Gresik sebagai pusat investasi industri. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur logistik melalui terminal penyimpanan dan armada transportasi. Yang keempat, penguatan teknologi informasi dengan sistem monitoring operasional untuk efisiensi dan keselamatan kerja. Yang kelima, pengawasan implementasi strategi agar selaras dengan prinsip governance dan memberikan nilai tambah. Kedepan, Dewan Komisaris menekankan pentingnya sinergi antara segmen-segmen bisnis perseroan agar dapat memberikan dampak pertumbuhan yang lebih luas tidak hanya bagi perseroan tetapi juga bagi industri secara keseluruhan, tenaga kerja, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional. Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mengoptimalkan potensi bisnis yang ada, perseroan diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekarang izinkanlah kami dari Dewan Komisaris untuk memberikan apresiasi
Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada direksi dan seluruh jajaran manajemen atas kerja keras, dedikasi, serta komitmen dalam menjalankan strategi bisnis dengan efektif di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika industri yang terus berkembang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Keberhasilan yang diraih sepanjang tahun 2024 merupakan hasil dari kolaborasi yang solid, implementasi governance perusahaan, serta ketahanan bisnis yang telah dibangun dengan kokoh selama 6 dekade terakhir. Dewan Komisaris akan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian arahan strategis guna memastikan bahwa perseroan tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Yang terhormat para pemegang saham, perseroan dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Dengan demikian diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Pertama, menyetujui laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang antara lain memuat laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, a member firm of Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 18 Maret 2025 nomor 00233-2-005-0-5-0-5-1-Romawi 3-2025. Yang ketiga, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya validic acquitted the charge kepada segenap anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama perseroan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan, apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara pertama dari rapat? Apabila ada, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata tertib rapat. Silakan. Tidak ada? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan mata acara pertama rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui? Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain dapat menyampaikannya melalui easy.kc. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.
Selanjutnya kami mohon kepada notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang abstain sebanyak 228.366.448 suara. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.161.269 suara. Jumlah suara setuju sebanyak 17.167.430.779 suara. Perlu kami sampaikan bahwa perhitungan berdasarkan pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan bahwa suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk mata acara pertama dari rapat ini. Dengan demikian, jumlah suara setuju dengan memperhitungkan suara abstain adalah sebanyak 17.395.797.227 suara atau mewakili 99,99% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengan ini, sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui dengan suara terbanyak atas usulan untuk mata acara pertama. Sekarang kita memasuki mata acara kedua dari rapat, yaitu persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Haryanto Adikusumo untuk memberikan penjelasan atas mata acara kedua dari rapat. Silakan Pak Haryanto. Makasih Pak. Para pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, perseroan telah memperoleh laba berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar rupiah 2.215.117.975.000 rupiah, di mana direksi perseroan mengusulkan kepada rapat laba akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar rupiah 2.215.117.975.000 rupiah sebagai berikut. A. Sebesar 200 juta untuk dana cadangan sesuai dengan Undang-Undang 70 UU PT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. B. Sebesar 1.981.281.960.000 rupiah dibagikan kepada seluruh pemegang saham perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,77% dari laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk setelah dikurangin jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat direksi pada tanggal 23 Juli 2024 sebesar 980.640.980.000 rupiah atau sebesar Rp50 per saham pada saham yang beredar saat itu. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah rupiah 980.980.980.000 rupiah atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50 per saham dengan jumlah saham yang beredar saat ini.
Jumlah saham yang beredar per 31 Desember 2024 adalah 19 miliar 752 juta 819.600 saham. Setelah dikurangi treasury stock yang sejumlah 320.000 saham, 320 juta 655.000 saham. Selanjutnya, pembayaran dividen tunai tersebut akan dilaksanakan dengan penetapan tanggal daftar pemegang saham atau recording date, yaitu tanggal 9 Mei sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, dengan memperhatikan tanggal cum dan ex dividen sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. C. Sedangkan sisanya sejumlah 249 miliar 636 juta 15.000 rupiah akan dibukukan sebagai laba yang ditahan dan digunakan sebagai modal kerja perseroan. Kedua, memberikan kuasa kepada dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut. Demikian penjelasan direksi atas mata acara kedua dari rapat. Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah penjelasan direksi atas mata acara kedua dari rapat. Selanjutnya kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara kedua dari rapat? Apabila ada, dipersilahkan untuk mengajukannya sesuai dengan tata tertib rapat. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Oke. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan direksi berkaitan dengan mata acara kedua rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui? Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, saya persilakan untuk mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, dapat menyampaikannya melalui easy.kc. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. Silakan. kasih.
hasil perhitungan suara. Silakan Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang abstain sebanyak 181.943.400 suara. Kemudian tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Dengan demikian, jumlah suara setuju dengan memperhitungkan suara abstain adalah sebanyak 17.396.958.496 suara atau mewakili 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sehingga rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan untuk mata acara kedua. Para hadirin yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara ketiga dari rapat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Para pemegang saham yang terhormat, pada kesempatan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, bahwa dengan memperhatikan usulan Komite Audit Perseroan kepada Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam surat nomor 001-L/Aukom/2025 tertanggal 22 April 2025 perihal rekomendasi KAP untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT AKR Korporindo Tbk tahun buku 2025, dan dua, bahwa mengingat kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, a member firm of Ernst & Young Global Limited, telah melaksanakan tugasnya memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 dengan hasil yang cukup memuaskan, maka dengan ini Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan, yaitu pertama, menunjuk kantor akuntansi publik Purwantono, Sungkoro dan Surya, a member firm of Ernst & Young Global Limited, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut. Kedua, memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti guna melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Demikianlah penjelasan Komisaris atas mata acara ketiga rapat. Selanjutnya kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara ketiga dari rapat? Apabila ada, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata tertib rapat. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan mata acara ketiga rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui? Apabila ada pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain dapat menyampaikannya melalui easy.kc. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.
Memohon kepada notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang absen sebanyak 181.936.800 suara. Kemudian tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Dengan demikian, total suara setuju dengan memperhitungkan suara abstain adalah sebanyak 17.396.958.496 suara atau mewakili 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Ya. Sehingga rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan untuk mata acara ketiga. Sekarang kita memasuki mata acara keempat dari rapat, yaitu perubahan susunan pengurus perseroan. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haryanto Adikusumo untuk memberikan penjelasan atas mata acara keempat dari rapat. Silakan. Terima kasih Pak Fauzi. Para pemegang saham yang saya hormati, pada kesempatan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April tahun 2020 dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 28 April 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS pada tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada layar. Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan telah menerima usulan tertulis dari pemegang saham utama perseroan, yaitu PT Arta Kencana Raya Tama dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2025, bahwa dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi berdasarkan suratnya nomor 001 NRC /L /datar AKR /datar CS /2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang rekomendasi dari calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT AKR Corporindo Tbk, maka Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan yang baru dengan susunan sebagai berikut. Presiden Komisaris Bapak Sugiarto Adikusumo. Komisaris Bapak Sofian A. Jalil. Komisaris Independen Bapak Muhammad Fauzi Maulana Iksan. Direksi Presiden Direktur Bapak Haryanto Adikusumo. Direktur Bapak Jimmy Tandio. Direktur Bapak Bambang Sutiono Sudianto. Direktur Ibu Mary Sofi. Direktur Bapak Suresh Wembu. Direktur Ibu Neri Polim. Direktur Ibu Termurti Tiban. Kurikulum vitae Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana telah ditampilkan pada layar telah kami upload di website Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Direksi mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui 1A. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Sugiarto Adikusumo sebagai Presiden Komisaris dan Bapak Sofian A. Jalil sebagai komisaris efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atau acquit et de charge selama masa jabatannya sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin pada laporan keuangan perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengangkat kembali Bapak Sugiarto Adikusumo sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Sofian A. Jalil sebagai Komisaris untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS
sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2030. B. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Fauzi Maulana Iksan sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atau acquit at the charge selama masa jabatannya sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengangkat kembali Bapak Muhammad Fauzi Maulana Iksan sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2030. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan acquit at the charge selama masa jabatannya sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan dan bukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, mengangkat kembali Bapak Haryanto Adikusumo sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Jimmy Tandio, Bapak Bambang Sutiono Sudianto, Ibu Mary Sophie, Bapak Suresh Wembu, Ibu Neri Polim, dan Ibu Termurti Tiban masing-masing sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun 2030. Sehingga dengan demikian susunan anggota direksi dan komisaris perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Sugiarto Adikusumo, Komisaris Bapak Sofyan Ajalil, Komisaris Independen Bapak Muhammad Fauzi Maulana Iksan, Direksi Presiden Direktur Bapak Haryanto Adikusumo, Direktur Bapak Jimmy Tandio, Direktur Bapak Bambang Sutiono Sudianto, Direktur Ibu Mary Sophie, Direktur Bapak Suresh Wembu, Direktur Ibu Neri Polim, Direktur Ibu Termurti Tiban. Kedua, memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk memutuskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota direksi perseroan. Ketiga, memberikan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota komisaris dan direksi perseroan tersebut dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan perubahan susunan Dewan Komisaris dan direksi perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada daftar perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan direksi atas mata acara keempat dan rapat. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Selanjutnya kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara keempat dari rapat? Apabila ada, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata tertib rapat. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan mata acara keempat rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui?
apabila ada pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, dapat menyampaikannya melalui easy.kc. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit, apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. Silakan. Kami mohon kepada notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara. Bapak Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang abstain sebanyak 181.943.400 suara, jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 60.879.398 suara. Dengan demikian, total suara setuju dengan memperhitungkan suara abstain adalah sebanyak 17.336.079.098 suara atau mewakili 99,65% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui dengan suara terbanyak atas usulan untuk mata acara keempat. Hadirin yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara kelima dari rapat, yaitu penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. Selanjutnya saya persilakan kepada Direksi Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haryanto Adikusumo untuk memberikan penjelasan atas mata acara kelima dari rapat. Silakan Pak Haryanto. Terima kasih Pak Fauzi. Para pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham serta para hadirin lainnya yang saya hormati. Sesuai pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan untuk menentukan besarnya gaji dan atau tunjangan lain bagi Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS. Sedangkan sesuai ketentuan pasal 14 ayat pasal 14 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 96 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi adalah kewenangan RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karena itu, direksi mengusulkan kepada rapat untuk dapat menyetujui. Pertama, menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pemberian honorarium maksimum sebesar 390 juta per bulan untuk dibayarkan sebanyak 13 kali dalam 1 tahun, ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 30 April tahun 2025, serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Dewan Direksi Perseroan.
Demikian penjelasan direksi dan atas mata acara kelima dari rapat. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Selanjutnya kita memasuki acara pembahasan atas pertanyaan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Apakah ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait mata acara kelima dari rapat? Apabila ada, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata tertib rapat. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan, dengan ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah disampaikan berkaitan dengan mata acara kelima rapat. Apakah usulan tersebut atas dasar musyawarah untuk mufakat dapat disetujui? Apabila ada pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau ingin memberikan suara abstain, saya persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, dapat menyampaikannya melalui easy.kc. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suaranya, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu paling lama 3 menit. Apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara abstain. Silakan. Selanjutnya kami mohon kepada notaris untuk melaporkan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang absen sebanyak 181.943.400 suara. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 37.091.500 suara. Dengan demikian, total suara setuju dengan memperhitungkan suara abstain adalah sebanyak 17.359.866.996 suara atau mewakili 99,79% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui dengan suara terbanyak atas usulan untuk mata acara kelima. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara rapat dan telah diperolehnya keputusan dari rapat ini, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham dan kuasa pemegang saham khususnya serta para hadirin lainnya, dengan ini rapat saya tutup secara resmi pada pukul 11.36 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih banyak atas dukungan para hadirin yang saya muliakan. Bapak Ibu pemegang saham dan hadirin undangan, dengan demikian seluruh rangkaian mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk telah selesai. Kami mengapresiasi penuh perhatian dan kerjasama yang terjalin baik sepanjang rapat berlangsung. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada PT AKR Corporindo Tbk. Bersama kita sambut tahun 2025 dengan lebih positif dan optimisme untuk melanjutkan pertumbuhan serta menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham. Sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Selamat siang.